Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang hukum hak atas kekayaan intelektual. Adapun kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Irna Septiani dengan NIM 21311500059. Yang kedua ada Irene Veronica Lumbentoruan dengan NIM 213115050. Dan yang terakhir saya sendiri, Maria Sonia Grace Pangaribuan dengan NIM 21311500049. Pengertian haki. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property right sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian ada beberapa fungsi dan tujuan haki. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dimiliki perorangan ataupun kelompok atas jeripayanya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta itu tanpa takut menyalahi hukum. Lalu yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mengambil maupun menirukan karya orang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetisi. Khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Berikutnya yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kelima, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan haki Anda tanpa izin. Yang ketiga, ada ruang lingkup tentang hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai 2 ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada hak ekonomi, di mana hak ekonomi ini merupakan hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan. Contohnya seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Dan yang kedua ada hak atas ciptaan, hak
ini merupakan hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lain sebagainya. Yang keempat, dasar hukum tentang hak atas kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya sangat luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Yang kelima, ada prinsip hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu hak atas kekayaan intelektual memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip kebudayaan, yaitu hak atas kekayaan intelektual meningkatkan pengembangan kebudayaan, baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu hak atas kekayaan intelektual memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dan yang terakhir, prinsip sosial, yaitu hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Yang keenam yaitu jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Berikut adalah penjelasan tentang hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda imaterial. Yang dimaksud dengan hak milik imaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh. Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang
yang dihak ciptakan. Namun, apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta? Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta dalam penerbitan buku berjudul Manusia Setengah Salmon. Dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi di dalam buku tersebutlah yang dihak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu, yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta, yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dasar hukum dalam undang-undang yang mengatur hak cipta antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 15. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 42. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 29. Dan yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Berikut adalah penjelasan tentang jenis hak kekayaan industri. Yang pertama, paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filing date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 nomor 39. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 30. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang paten atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 109. Yang kedua, merek. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis, sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Berikut undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 81. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 31. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 110. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan yang ketiga, merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rahasia dagang, yaitu
Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan yang keenam ada indikasi geografis, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Yang ketujuh, simbol terkait hak atas kekayaan intelektual, yaitu saat ini untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat hak atas kekayaan intelektualnya, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui hak atas kekayaan intelektual suatu produk. Berikut adalah simbol beserta penjelasannya. Yang pertama, trademark atau TM. Trademark atau TM merupakan suatu identitas dari suatu produk yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Merek dagang termasuk kekayaan industri, yaitu termasuk kekayaan intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Jika melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa hak atas kekayaan intelektual ataupun proses pengajuan kepemilikan. Yang kedua, service mark atau SM. Simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan hak atas kekayaan intelektual yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya adalah beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga, register mark. Register mark atau simbol R mengartikan bahwa produk yang memiliki simbol tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek. Digunakan untuk memberitahukan merek dagang dari sebuah produk ataupun jasa komersial yang sudah terdaftar di kantor paten nasional. Hak eksklusif dari sebuah merek dagang terdaftar akan terus dimiliki sepanjang merek dagang tersebut didaftar ulang oleh pemiliknya secara rutin yang biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun. Jadi, simbol ini ditampilkan apabila merek dagang sudah terdaftar secara resmi. Dan yang terakhir, copyright. Copyright atau C merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil informasi tertentu yang memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tertulis dalam pasal 1 butir 1. Terima kasih.